Halo teman-teman semua, kembali lagi pada ruang kelas IT. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait konfigurasi DHCP pada Mikrotik. Pada materi sebelumnya itu kita baru bahas terkait akses awal konfigurasi ya. Di sini kita kemarin itu baru bahas terkait bagaimana sih cara setting IP pada Mikrotik. Jadi pada kali ini kita akan coba melanjutkan materinya, bagaimana kita melakukan konfigurasi DHCP pada Mikrotik. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalin dulu dengan yang namanya DHCP. Jadi DHCP apa sih? DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah protokol standar yang ditentukan oleh RFC 1541 yang digantikan oleh RFC 2131 yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis pada klien. Sederhananya gini ya. Jadi DHCP itu kan ada dua ya. Sebenarnya ada tiga sih ya. DHCP itu ada DHCP server, DHCP client, sama DHCP relay. Tapi kita cukup bahas dua dulu di sini. Jadi kalau untuk DHCP client ini dia bertugas untuk minta IP ke DHCP server. Nah, kalau untuk DHCP server ini mendistribusikan IP ke DHCP client. Oke, bahasa sederhananya gini. Jika kita connect sebuah jaringan, contoh kayak HP lah, HP connect ke sebuah WiFi, umumnya di router WiFi tersebut itu sudah dikonfigurasi sebuah DHCP server. Jadi nanti otomatis ketika si HP itu terhubung ke jaringan, maka dia akan merequest DHCP client dan si HP tersebut mendapatkan IP otomatis. Kalau untuk simulasi sederhananya sih DHCP kayak gini ya. Kita lihat di sini. Gini lah. Oke, jadi kalau lihat di sini kan terkesan beda ya. Jadi sebenarnya DHCP itu ada di dalam routernya itu sendiri ya. Di dalam router ini udah ada settingan DHCP server. Jadi ketika laptop ini terkoneksi ke router, si router ini akan otomatis mendistribusikan IP ke laptop ya. Jadi nanti si laptop ini dia akan request ya, I need IP address, kata si laptop. Oke, jadi DHCP client ini nanti tugasnya itu dia minta IP. Untuk DHCP server tugasnya ngasih IP. Itu sederhananya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Kalau teman-teman masih ingat, bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari part 2, sebelumnya kita melakukan konfigurasi static IP pada Mikrotik ya. Di sini kita bisa lihat, di sini saya melakukan konfigurasi 192.168.22.1 itu pada IP pada interface di Mikrotik di Ether 2. Dan saat ini laptop saya terkoneksi ke Ether 2 dan itu pun mendapatkan IP yang sama. Ya, subnet 22. Kita cek di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah IP laptop saya, di sini adalah IP Mikrotik sebagai gateway. Oke, namun di sini saya masih setting sebagai static IP. Kalau bisa lihat di sini nanti di bagian sini, klik properti. Nah, sini ya, di sini masih static ya. Oke, jadi nanti kedepannya kita akan buat settingan DHCP yang dimana ketika komputer connect ke sebuah jaringan atau ke sebuah Mikrotik atau ke laptop, ke router, nanti ini otomatis keisi IP-nya, nggak perlu buat manual lagi. Caranya gimana? Oke, kita langsung masuk ke Mikrotiknya ya. Di sini udah saya buat IP-nya kayak kemarin ya, 192.168.22.1. Tapi sebelum kita buat DHCP server ya, lebih baik kita nanti konfigurasi dulu DHCP client pada Mikrotik. Goalnya apa? Kita akan coba membuat sebuah konfigurasi di mana nanti Mikrotik Ether 1 ini ke arah internet, Ether 2 ini ke arah klien. Jadi nanti klien yang terhubung ke Mikrotik itu langsung mendapatkan akses internet. Ya, kalau gambar sederhananya tuh kayak gimana ya? Kayak internet gateway. Coba sini aja kita cek topologi internet gateway. Mana kita lihat yang paling sederhana itu, nah kayak gini aja lah, kita ambil kayak gini ya. Ini yang paling sederhana, cuma di sini Mikrotiknya ada dua, jadi kayak gini.
Jadi di sini saya sudah ada internet. Nanti internet ini terkonek ke Ether 1 di Mikrotik saya. Nah, Ether 2 yang ini connect ke laptop saya. Oke, yang ini kita bisa abaikan aja, dua ini kita abaikan. Ya. Oke, lanjut aja, saya langsung hubungkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Ether 1-nya masih kosong. Coba lihat di bagian kamera. Ether 1 juga masih kosong di sini. Ya. Sini masih kosong. Ether 1-nya saya coba hubungkan ke arah internet saya, ke modem router saya sini. Ether 1. Nah, nanti coba teman-teman perhatikan di Ether 1 ini dia akan statusnya running. Oke, di sini jadi sudah terkoneksi, ada dua port yang terhubung. Ether 1 ini yang kabel abu-abu, Ether 2 yang kabel kuning yang mengarah ke laptop. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memastikan si Mikrotiknya dapat akses internet dulu atau terhubung ke router internet dengan cara masuk ke IP, pilih DHCP client. Oke, kalau teman-teman masih ingat ya, tadi fungsi DHCP client itu untuk meminta IP pada DHCP server. Jadi tinggal kita klik add di sini, pilih interface-nya. Karena saya dari Mikrotik yang terhubung ke router internet Ether 1, saya pilih Ether 1. Ini biarkan default aja. Kita akan menggunakan DNS dari ISP, menggunakan NTP juga dari ISP, dan default route-nya nanti otomatis dari ISP. Langsung di apply, kita oke. Oke, di sini saya sudah dapat IP dengan segmen 10.101.10.10.101.30.6. Oke, ini dari Mikrotik sudah dapat IP. Kalau kita cek di bagian IP address, nanti kita akan menemukan bahwa ada IP baru dengan flag dynamic di sini ya. Artinya dapat IP otomatis. Oke, langkah selanjutnya kita uji coba ping dari Mikrotik kita ke internet. Apakah sudah bisa? Kita ping google.com. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini saya sudah berhasil melakukan ping google.com ya, dari Mikrotik ke Google. Dan ini berarti bahwa Mikrotik saya sudah mendapatkan akses internet. Ya. Coba kita ping ke 88 ke IP-nya, dan ini pun harusnya berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP address. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kita sudah membuat sebuah IP statik untuk Ether 2. Maka langkah selanjutnya kita tinggal membuat sebuah DHCP server aja. Jadi masuk ke DHCP server ya, IP DHCP server. Oke, DHCP server ini ya, sebelumnya seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, dia berfungsi untuk mendistribusikan IP dari router ke klien ya, gitu. Di sini ada pilihan opsi add ya, tapi saya lebih suka menggunakan yang wizard, jadi DHCP setup di sini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti lupa, biasanya kalau teman-teman baru belajar itu dia akan mengklik yang add ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita masuk ke tadi ya, IP DHCP server, pilih yang DHCP setup. Interface-nya kita pilih interface yang mengarah ke klien. Karena di sini klien saya atau laptop saya berada di Ether 2, jadi saya pilih Ether 2 sebagai tujuan konfigurasi DHCP server saya. Langsung diklik next. Perhatikan juga di sini ya, jika IP ini ternyata salah, kemungkinan besar kita pemilihan interface-nya juga salah. Nah, karena tadi interface saya itu IP Ether 2-nya 22, jadi di sini sudah pasti benar ya. Next lagi 22.1. Next. Nah, ini adalah IP poolnya, jadi nanti klien yang terhubung ke Ether 2 itu akan mendapatkan IP dari range 2 sampai 254. Di sini bisa kita atur juga, atau kita bisa biarkan default di next aja. Ini DNS-nya ya, DNS-nya ini terus otomatis dari router. Kita next lagi. Ini list time ini waktu sewanya. Jadi untuk list time ini kita bisa percepat atau bisa kita perlambat, tergantung kebutuhan. Next lagi, udah selesai. Oke, sampai sini si laptop saya itu sudah bisa mendapatkan IP address otomatis. Kita coba masuk ke settingan laptop, bagian properties.
kita buat obtain. Oke. Nah, di sini akan terputus, kita tunggu. Kita cek di bagian status. Nah, oke, dia sudah dapat IP otomatis ya. Sudah dapat IP otomatis dari MikroTik. Bisa dilihat juga nanti di bagian DHCP server, di bagian leases nanti akan terdeteksi IP otomatisnya yang didapat dari PC ke dari PC ke MikroTik. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini sudah terhubung juga. Sini sudah terhubung. Cuman di sini coba saya matikan dulu untuk wirelessnya. Oke, sekarang kita coba ping dulu ke internet, apakah sudah bisa? Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini saya masih belum bisa berhasil melakukan ping dari laptop saya ke internet, padahal udah dapat IP ya. Coba kita ping ke gateway-nya dulu. Nah, ke gateway berhasil, tapi ke internet belum. Oke, salahnya di mana? Oke, kita akan bahas dulu ya. Nah, sini nggak bisa ya. Baik ke Google atau ke 88 pun nggak bisa. Oke, jadi ada satu konfigurasi yang kurang, yaitu NAT ya, Network Address Translation. Jadi sebenarnya saat kita melakukan sebuah konfigurasi router baru ya, itu nanti kita harus setting NAT ya, Network Address Translation. Terus kenapa pas MikroTik ini di HCP client bisa langsung dapat internet ya, karena itu sebelumnya di router ISP udah ada settingan NAT-nya. Nah, sedangkan si laptop saya terhubung ke MikroTik, ini udah router baru atau hop baru lah gitu bahasanya. Jadi harus kita setting NAT. Masuk ke IP di sini, coba masuk ke firewall. Terus pilih NAT, di add aja. Chainnya pilih SRC NAT. Untuk out interface-nya pilih yang arah ke internet. Actionnya kita pilih mas Curate. Oke, lanjut kita apply. Oke. Nah, sini udah. Sekarang kita coba tes ya, masuk ke CMD lagi, kita ping google.com. Sorry. Cek lagi. Kita ping 88 dulu. Nah, sini udah tembus ya ke arah Google 88. Nah, kalau di sini masih belum tembus, ini ada DNS-nya. Karena ini masalahnya di sisi DNS. Kita coba disable dulu untuk interface-nya. Terus kita enable lagi biar dia nanti request IP baru. Jika cara ini masih belum berhasil, nanti teman-teman bisa sorry, kok gule sih. Nah, sorry, kayaknya tadi emang saya typo ya di sini ya. Di sini Google jadi gule. Oke, ini udah berhasil ya. Kita langsung balik ke materi. Nah, oke, pada materi 3 ini kita telah membahas bagaimana konfigurasi DHCP client dan apa itu fungsinya DHCP client. Lalu kita juga konfigurasi DHCP server dan apa itu fungsinya DHCP server sudah kita bahas juga. Untuk list IP juga udah kita bahas ya. Ini adalah waktu sewa. Oke, sebenarnya masih ada lagi yang akan kita bahas lebih dalam terkait materi ini, tapi karena waktunya sudah terlalu panjang, mungkin kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Di materi keempat ada NAT ya. Nanti di NAT ini itu nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi di materi 3 ini kita udah tadi setting NAT, tapi di materi 4 ini kita akan bahas lebih detail terkait masalah NAT. Kenapa pilih SRC, kenapa pilih DST, kenapa pilih Masquerade, itu nanti kita akan coba bahas atau kupas secara lebih detail pada materi 4. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa like, subscribe, and komen jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.